Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentu ripataraka tanra syukur ke temagang kata risisi arajanganna pungal ta'ala sabana sabari to pada engka mak depung ruwa siwi ye onro mak barakae untuk mengambil manfaat dari zikir bersama yang akan kita lakukan sebentar lagi. Dalam sebuah riwayat disampaikan, makada engka malaika na pancaji pungal ta'ala memang bertugas untuk mencari tempat-tempat di mana orang berkumpul. Ia ko engka tau mak depunga mak dampe-rampe ri pungal ta'ala aga nalepan na malaika mecuek tu da maring kalinga. Sama pada malam hari ini kita meyakini ada malaikat-malaikat Allah. Ya. Makanya makara itu pandritae, nariko engka ada puda-punga mak dampe-ramperi decenge, jangan tinggalkan tempat itu kecuali telah memanjatkan doa. Elo doa ki yolo na pelisu. Magi. Nasabak nariko soro ni ada pungenge, aga na soro tona malaika mangolo di pungal ta'ala. Ya ko engka pat doangeng ripatalle yarwatue mamagi-magi na tiwi malaikae na lapor iri pungal ta'ala. Ya ko malaikae tiwirki yare gal lapor ipat doangeta maka insya Allah malomo na tarima pungal ta'ala. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kepada engka mak depungang untuk menghidupkan zikir dan Al-Quran. Ya. Maka dari pungal ta'ala, inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Majapunna iya nasa pungal ta'ala panurung aku rangi nenia iya topai menjagai. Ya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah dan Allah sendiri yang menjaga. Ia ko engka tanna pungal ta'ala macuek jagai aku rangi, maka tentu orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Karena siapa yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Makanya tema kita pada malam ini cocok sekali, majelis zikir bersama sahabat Al-Quran. Dua kota suci, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang dimuliakan oleh Allah. Semua umat Islam memiliki cita-cita dan harapan untuk berkunjung ke dua kota suci ini, Makkah dan Madinah. Ya mudah-mudahan yang hadir pada malam ini juga diberikan rezeki supaya bisa bolak-balik ke tanah suci kapan saja. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Pertanyaannya adalah, kenapa kota Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang mulia? Nasaba dua onrongnya Makkah dan Madinah onrong naunroi pungal ta'ala panurungi akorangi. Barakana akorangi Makkah dan Madinah menjadi kota yang dimuliakan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Pada bulan tersebut akan dilipat gandakan segala amal kebaikan yang kita lakukan. Napa lepi-lepi pungal ta'ala amala madicingi. Bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan yang diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Jawabannya sama, karena pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Apa nuru Allah Ta'ala aku rangi di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan. Ia ko angkat mas sempaja yarwan ni, maka sempajan na lebih malepi nariko mas sempajang ni si 10 tahun. Pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia? Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, manusia berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadatnya, memperbanyak i'tikaf, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena pada bulan Karena pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Majapunna riwanni Lailatul Qadar. Napa nurungi Allah Ta'ala Qurannya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling populer, menjadi malaikat yang paling dikenal. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling dikenal? Bahkan dimuliakan oleh Allah, diberikan gelar Sayyidul Malaika, penghulu dari seluruh malaikat-malaikat Allah, karena Jibril yang membawa Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang paling mulia dibandingkan nabi dan rasul yang pernah diutus sebelumnya. Bahkan diberikan gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah menjadi rasul, nabi yang mulia? Karena kepada Rasulullah diturunkan Al-Quran. Jadi, agi-agi nareko si bawai aku rangi musti macuek malebi itu. Contohnya saja, kalau ada kertas yang berserakan, kertas itu kotor, tetapi nareko itu jumate engkau ki akuranna, maka mesti diperakai itu. Kertas kotor tersebut menjadi dimuliakan karena ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Tidak ada orang yang berani menginjak-injak ketika ada bacaan Al-Quran di dalam kertas tersebut. Makotoni ronareko engka tahu si mata baca akorang, mas sahabat si bawa pak kepala akorangi senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk pada malam ini orang tersebut yakin dan percaya akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fadailul A'mal disampaikan, jika ada rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan mengeluarkan pancaran cahaya. Dan cahaya tersebut akan disaksikan oleh penduduk-penduduk langit, termasuk para malaikat Allah. Bagaikan penduduk bumi menyaksikan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nareko angka bola, ibacang akorang, kita membaca Al-Quran di dalamnya. Ia tu boleh macaya pada launawi tuing. Dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kalau kita simpulkan, Al-Quran yang dibacakan di dalamnya mampu mengeluarkan cahaya, apalagi ini tahu mak bacanya. Onrong rionri mak baca akorang, talle cahaya apalagi ini mak bacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga paling penting. Ada sebuah riwayat yang menyampaikan, man arada an yatakallama ma Allah falyakra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, gini tahu, melok sifat bicara si bawa fungan Allah Ta'ala, neseri mak baca Quran. Kehidupan kita di dunia memiliki masalah yang bermacam-macam. Ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, ada masalah dalam perekonomiannya, ada masalah terhadap pasangannya, ada masalah terhadap pekerjaannya, ada masalah di dalam dirinya. Engkala sana boleh. Macenek ni sapa Pak Bura, macenek ni sapa doktoro, na de pagaga naruntu, de pagaga newasi cocok. Maka salah satu alternatif falyakra'ul Quran, curhat kepada Allah terhadap masalah yang kita hadapi. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul, maka Allah punya solusi. Minta solusi kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, tidak perlu panjang lebar. Yang jelas ada inti yang sudah kita sampaikan, namun ini cek ia komak barakai. Apa yang kita saksikan di depan? Ada air. Ibu kak pas sampuna. Nolle makutana ki makada. Maga sinang kawai. Aga si gunana ruwaya ditaruh kuriolo. Seorang peneliti dari Jepang bernama Masaru Emoto meneliti karakter air dalam bukunya The Hidden Message in Water. Aga papasana, makada iya tuwaya maring kalinga. Air itu mendengar. Air itu dapat menyampaikan pesan. Ketika air mendengarkan kata-kata positif, ketika air mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika air mendengarkan zikir, maka partikel-partikel air itu akan berubah menjadi indah. Ya. Hanya saja kita tidak memiliki alat, sehingga kita tidak bisa membuktikan bagaimana perubahan molekul-molekul atau partikel-partikel air yang dibacakan Al-Quran atau dibacakan zikir. Nah, makanya, ya ko ang kamanyakang yatuwaye, na bacanga Fatihah, na bacanga sikiri, mamuari wadi mancaji papatanang ati, mamuari wadi mancaji pakbura riwatakale, mamuari wadi mancaji papalamma ati tau matojo. Engka anak tak dek na meluk mangkalinga ada, engka anak tak liwak kutun na joka mangaji, engka anana liwak resana disuruh joka masikola, ya korek na liwak sikola sisa dek na letu. Maka air-air yang dibacakan Al-Quran bisa kita minumkan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat Bapak Ibu, di Sengkang, ya komelo ki masuk macarama ko ulang ramalang, mabiasa joka ni meliwai, talima botolo. Satu botol dibacakan berkah oleh guru tak yang satu. Botol yang kedua dibacakan oleh guru yang lain. Botol ketiga dibacakan oleh guru yang lain. Ya kopura ni mas sampai jam magharibi. Diinum niro, cedi 2, 3, 4, 5, tak cedi. Ya. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dari pesan-pesan guru tak yang pernah dititip di air, dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, makanya ada pengobatan menggunakan air. Ya, menggunakan bacaan Al-Quran dititip lewat air. Nah, dan beliau ahlinya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya masih ingat pesan guru tak Kiai Haji Abu Nawas Bintang almarhum. Aga nasa guru tak. Makada ia komelo kimitai anakta malemak maring kalinga ada, maka banyak-banyak mendoakan. Pamigai perlu doa tak lauri anak tak. Nah sebab pat doangan na tomatuai lauri anak pada tu pat doangan na nabi lauri umatna. De gaga pembatasna antara doa itu dengan Allah. Nah sabab iya tu berekadan na tomatuai lauri anak na pat doangan. Maka na iya tu tomatuai de na wadi sembaran no birang anak na. Nah sabab mancai pat doangan iya tu. Termasuk na seguru tak. Idi tomatuai ajak lalo tomacai, ajak lalo toman noko riasek na werinungi. Ricet de na werinungi. Na sabab uppa-uppan na tafoji man noko ricet de na werinungi. Nah inung matu anak tak ya tu, maka energi amarah itu akan masuk ke dalam air dan air tersebut diminum oleh anak kita. Energi amarah itu akan masuk ke dalam tubuh anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya juga pernah bertemu dengan seorang profesor, pernah meneliti, dan ini bisa dicoba di rumah kalau pulang ki nanti. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah ia memasak nasi ya, di tempat yang sama. Kemudian setelah matang, ya, nasi itu dibagi dua, dimasukkan dalam toples yang berbeda. Toplesnya sama-sama sudah dibersihkan. Ya. Kemudian disimpan di tempat yang berbeda. Nah, kemudian dituliskan kata-kata negatif pada toples yang pertama. Kemudian dituliskan kata-kata positif di toples yang kedua. Ya. Tungke beberapa lama, semua kata-kata negatif yang menempel di toples itu dibaca, diperdengarkan. Marah, jahat, jengkel, kikir, pelit, pokoknya kemana nih makonjai. Nah, pada toples yang kedua, dibaca setiap kata-kata positif yang menempel di toples tersebut. Ya.
Nasabak nukimi menina templekan nih. Baik hati, jujur, dermawan, cantik, indah. Apa yang terjadi? Ternyata nasi yang ada di toples yang dibacakan kalimat-kalimat negatif itu jauh lebih tahan dibandingkan nasi yang disimpan di toples bertempelkan kata-kata negatif. Toples yang satu ini sudah hitam membusuk, mawari nih. Sementara nasi yang di toples kedua itu masih bagus. Nah, bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Bila ada sakit yang berada dalam tubuh kita, ada keluarga kita yang sakit, ya ko engkau wai matu tatiwi lisu tapi nungengi mamuari mancaji sabak nasabari natarakka lasa ya engkewe ripat cobai ripungan Allah Ta'ala. Nah, kemudian bila ada kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti ini, meskipun di tempat-tempat lain atau di tempat ini, maka mari kita ramaikan. Jangan kita tinggalkan. Karena ini merupakan tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya, dan di mana pada tempat ini menjadi wasilah sehingga mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, impikan bersama senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya Al-Ustadz atas undangannya pada malam hari ini. Ini merupakan pertama kali saya menginjakkan tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari beliau, dari kita semua mengalir keberkahan kepada saya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.